Drama ini berkisah tentang John Jin-ho, seorang arsitek cerdas namun berhati dingin. Dalam usaha untuk memenangkan tawaran proyek arsitektur, ia kemudian memutuskan untuk pindah ke bangunan rumah yang unik untuk mempelajarinya dengan lebih baik. Putri arsitek yang merancang bangunan tersebut adalah Park Kye-in, yang saat ini tinggal di rumah tersebut. Mengetahui bahwa Park Kye-in tidak akan pernah mengizinkan pria menyewa tempat tinggalnya, John Jin-ho berbohong kepada Kye-in dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang penyuka sesama jenis. Mereka pun kemudian tinggal bersama. Bagaimana kisah selanjutnya? 고스란히 갖다 바치게 생겼네. 비싸 진짜 신경 끄십시오. 공동 사용하도록 하죠. 그럼 저 잠깐만요. 저는 특별히 조심. Wanita bernama Kye-in terlihat tergesa-gesa karena ia terlambat menghadiri acara pameran furniture. Di sisi lain, pria bernama Jin-ho, seorang arsitek tampan yang digemari wanita, juga sedang tergesa-gesa, guys. Di jalan, Kye-in dan Jin-ho bertemu ketika memperebutkan taksi, namun karena terlambat mereka pun terpaksa naik bus. Jin-ho juga terpaksa membawa desain maketnya ke dalam bus. Di dalam bus, Jin-ho tidak sengaja memegang bokong Kye-in, guys. Kye-in tidak terima dong ya kan? Ia mengancam akan melapor kepada polisi. Namun Jin-ho tidak takut dengan alasan ingin melindungi maketnya. Kye-in pun membalas dengan memegang bokong Jin-ho dan membuat maket Jin-ho hancur terjatuh. Sambil menahan emosinya, Jin-ho memperbaiki desain maketnya dengan bantuan rekan kerjanya, Sang Jun. Sesampai di tempat acara, Sahrul sudah berada di sana. Tahu kalian Sahrul kan? Kye-in berharap pacarnya Changril dapat berkunjung ke tempatnya. Namun rupanya Changril yang sibuk juga datang ke acara tersebut. Di lantai atas, Changril menemui Jin-ho untuk memberikan undangan pernikahannya. Kemudian Changril dan Jin-ho bergantian mempresentasikan desain yang mereka buat. Para hadirin terlihat kagum ketika Jin-ho menampilkan desainnya dengan gaya yang sangat elegan. Setelah menunggu lama, seorang pria tertarik dengan perabotan rancangan Kye-in. Pria itu memesan sebanyak 30 buah. Lalu Kye-in kaget melihat Jin-ho yang juga berada di acara tersebut. Sang Jun tertarik melihat perabotan rancangan Kye-in. Tapi Jin-ho tidak setuju. Menurutnya orang yang mendesain ini seorang egois yang tidak pernah memasak untuk orang lain. Kye-in tersinggung dong ya kan mendengar itu. Ia mengusir Jin-ho yang sebelumnya memegang bokongnya. Tak lama hasil kompetisi desain pun diumumkan. Jin-ho terkejut karena Changril lah yang memenangkan kompetisi tersebut. Selesai acara, Changril mengajak Kye-in berbicara. Kye-in menduga bahwa Changril datang untuk melamarnya. Lalu Jin-ho pun datang. Ia menuduh Changril berbuat curang untuk memenangkan kompetisi. Setelah Changril pergi, Kye-in memarahi Jin-ho karena mengacaukan lamarannya. 얼마가 아까부터 계속 내 엉덩이 흘끈거렸잖아요. 아가씨가 내 모형을 깔고 앉으려고 하니까. Karena kalah kompetisi, maka Jin-ho berencana mengikuti kompetisi Project Dam Art Gallery. Ia berencana menemui direktur proyek tersebut, yaitu Direktur Choi, di acara pernikahan Changril. Di sisi lain, Kye-in bercerita kepada sahabatnya Yong-son bahwa Changril ingin melamarnya. Tak lama guys, sahabat mereka In-hee pun bergabung. Kye-in merasa bahagia karena besok In-hee akan menikah. In-hee terkejut mendengar Kye-in dilamar oleh Changril karena ternyata besok In-hee akan menikah dengan Changril. Rupanya sampai saat ini Yong-son dan Kye-in tidak tahu siapa pria yang akan menikah dengan In-hee. Di malam yang sama, Changril berusaha menjauhi Kye-in dengan menjelaskan bahwa ia terlalu sering menyakiti Kye-in. Kye-in begitu bahagia, ia merasa akan dilamar. Ia bahkan mengajak Changril datang ke pernikahan In-hee. Namun tanpa ia duga, Changril malah memutuskan hubungan mereka. Changril berkata ia tidak mencintai Kye-in. Ia sudah berusaha menjauhi Kye-in, namun Kye-in tidak menyadarinya. Mendengar itu sobat, Kye-in pulang dengan perasaan teramat sedih. Setelah itu, Sahrul menemani Kye-in yang sedang bersedih dengan minum minuman. Sebenarnya Sahrul menyukai Kye-in semenjak mereka masih bersekolah dulu. Karena mabuk berat, maka Sahrul pun membawa Kye-in menginap di hotel. Di sana Sahrul mengambil kesempatan. Ia mengajak Kye-in untuk bercinta. Namun Kye-in tersadar dan langsung memukuli Sahrul. Di sisi lain, Jin-ho meninggalkan rekan kerjanya yang mabuk tidur di hotel. Tanpa sengaja, Kye-in dan Jin-ho bertemu di hotel tersebut. Karena bersama seorang pria, Kye-in pun mengira bahwa Jin-ho adalah seorang yang penyuka sesama jenis.
Esoknya, Yongson melihat Jinho dan Sang Jun berduaan di dalam lift. Ia menduga mereka adalah pasangan penyuka sama jenis. Lalu Yongson terkejut mendapati In-hee akan menikah dengan Chang Ryul. Yongson sangat kecewa In-hee tega merebut pria yang dicintai sahabat mereka. Yongson pun mencoba mencegah Ke-in datang ke pernikahan itu. Rupanya Ke-in sudah datang ke gedung pernikahan. Sesampai di sana, Ke-in terkejut mendapati pria yang akan dinikahi In-hee adalah Chang Ryul. Seakan jatuh dari atap lalu tertimpa tangga, Ke-in tercengang melihat In-hee dan Chang Ryul berdua di atas pelaminan. Parah nih parah. Ke-in tidak dapat berkata-kata guys atas kejadian yang dialaminya. In-hee berkata Chang Ryul telah memilihnya dan mereka akan menikah. Di sana Jinho juga melihat kejadian tersebut. Lalu anak Yongsun menghidupkan mic sehingga pembicaraan mereka mengenai Chang Ryul terdengar seisi gedung. Ayah Chang Ryul malu mendengar kelakuan buruk anaknya dan calon menantunya. Di sana Jinho menyusul Direktur Choi yang meninggalkan acara tersebut. Lalu In-hee yang kesal pun pergi meninggalkan ruangan acara. Merasa bersalah, Ke-in meminta maaf telah mengganggu pernikahan In-hee. Setelah itu, Yongson mencoba menghibur Ke-in. Ke-in harus bersyukur dapat menghindari pria seperti Chang Ryul. Namun di sisi lain, Jinho berhasil mendekati Direktur Choi. Tanpa ia duga, Direktur setuju melanjutkan proyek Dumb Art. Kemudian Chang Ryul membujuk In-hee untuk melanjutkan pernikahan mereka. Namun In-hee menolak karena telah dipermalukan. Berikutnya Jinho mendapat info bagaimana cara memenangkan kompetisi, yaitu dengan Sanggoje atau rumah tradisional yang adalah rumahnya Ke-in. Sementara itu Ke-in menolak panggilan Sahrul. Rupanya Sahrul memakai uang Ke-in tanpa sepengetahuan Ke-in dan sekarang ia sedang dikejar penagih hutang. Setelah kembali ke rumah, Ke-in terkejut karena Sahrul menggadaikan rumahnya. Di sisi lain, Jinho mengetahui pimpinan perusahaan MS Group sangat menyukai Sanggoje yang didesain oleh Profesor Park Chul-han yang adalah ayahnya Ke-in. 데이트 좀 하자고. 우리 데이트 못 해본 지 너무 오래됐잖아. Di rumah, Ke-in ditelepon ayahnya yang berada di luar negeri. Ke-in cemas karena ayahnya akan pulang ke rumah dan mengetahui rumahnya akan dilelang. Sementara itu, untuk melihat Sanggoje dari dalam, Sang Jun menyarankan Jinho mendekati putri profesor yang saat ini tinggal di sana. Ke-in bingung bagaimana cara mendapatkan uang agar rumahnya tidak dilelang. Tanpa ia duga, Sang Jun datang ke rumahnya. Sang Jun terkejut menyadari anak profesor adalah Ke-in. Situasi pun semakin gawat karena pria yang membeli perabotan Ke-in membatalkan pembeliannya. Saat menemui Direktur Choi, Jinho bertemu dengan ayahnya Chang Ryul yaitu Ketua Han. Saat kecil, Ketua Han mengkhianati ayah Jinho dan mengambil rumah mereka. Lalu Sang Jun mengabarkan bahwa Ke-in adalah putri profesor. Sang Jun merasa Ke-in tidak akan mengizinkan Jinho mendekati Sanggoje. Namun Jinho tidak ingin kalah dari Ketua Han. Ia ingin memenangkan kompetisi Project Dumb Art tersebut. Nah, cerita berlanjut. Ketua Han memanggil Chang Ryul ke kantornya. Ketua Han menyuruh Chang Ryul mendapatkan proyek Dumb Art bagaimanapun caranya. Chang Ryul pun menyuruh asistennya untuk menemukan keinginan Direktur Choi. Selanjutnya, Jinho datang ke rumah Ke-in untuk melihat Sanggoje dari dalam. Sementara itu, Yongsun menyarankan Ke-in mendapatkan uang dengan menyewakan kamar. Saat di depan rumah, Ke-in melihat Sahrul dan langsung mengejarnya. Jinho melihat itu dan langsung membantu Ke-in mengejar Sahrul yang melarikan diri. Tak lama kemudian, mereka berhasil menyudutkan Sahrul. Ke-in meminta uangnya kembali, namun Sahrul sudah menghabiskannya. Jinho mendengar percakapan mereka. Ia mendengar Ke-in akan menyewakan kamar di Sanggoje. Lalu Jinho membawa Ke-in berobat ke rumah sakit setelah kakinya terluka. Untuk melihat Sanggoje, Jinho berkata ia tertarik menyewa kamar di rumah Ke-in. Awalnya Ke-in tidak mau menyewakan kamar untuk seorang pria. Namun Yongsun meyakinkannya dengan berkata bahwa Jinho adalah seorang penyuka sesama jenis. Tak lama kemudian, Ke-in pun mengizinkan Jinho tinggal di rumahnya.
Malamnya, Kein dan Jinho menandatangani kontrak sewa. Kein melarang Jinho mengambil foto Sang Goje. Sebaliknya, Jinho meminta Kein untuk menjaga kebersihan serta tidak menyentuh pakaiannya. Mereka tidak ingin saling mendekati satu sama lain. Saat di kamar, Kein mendengar percakapan Jinho dan Sang Jun. Kein mengira mereka benar-benar pasangan penyuka sesama jenis, guys. Setelah berlibur, In-hee kembali ke rumah bulan madunya. Ia terkejut ternyata Changryul juga berada di sana. Mereka pun bertengkar dan saling mengembalikan barang yang pernah mereka berikan. Saat tengah malam, Jinho diam-diam mengamati rumah Sang Goje. Namun ia ketahuan karena mantan pacarnya terus menelpon. Kein pun menakuti Jinho hingga ia lari ketakutan. Tak lama, In-hee datang ke rumah Kein untuk kembali tinggal di sana. In-hee tidak merasa bersalah dengan alasan sudah meninggalkan Changryul. Ia bahkan menyalahkan Kein atas pernikahannya yang gagal. Kein merasa In-hee tidak punya perasaan dan mereka pun jambak-jambakan, guys. Lalu Jinho menegur mereka karena membuat keributan. Kein menuduh In-hee ingin mengambil semua pria di dekatnya termasuk Jinho. Namun Jinho tidak akan suka karena ia seorang penyuka sesama jenis dan Jinho terkejut mendengar tuduhan itu. 형, 이 일 꼭 해낼 거야. Nah, Kein tidak tahan dengan sikap In-hee yang selalu merendahkannya. Kein pun mengusir In-hee dari rumahnya. Lalu Jinho bertanya, mengapa Kein menganggapnya seorang penyuka sesama jenis? Kein tidak mempermasalahkan hal itu, tapi ia berpesan agar Jinho tidak menyakiti hati banyak pria. Mendengar itu, Jinho pun marah dong ya kan? Ia mengemas barangnya dan meminta Kein mengembalikan uang sewa karena ia tidak jadi tinggal di sana. Sesampainya di kantor, Jinho berkata pada Sang Jun bahwa ia akan memikirkan cara lain memenangkan proyek Dam Art tersebut. Namun Sang Jun tidak yakin dapat menang melawan perusahaan besar milik Ketua Han. Sang Jun meminta Jinho berbaikan dengan Kein agar mereka dapat mudah memenangkan proyek tersebut. Tanpa ia duga, Kein datang menemui Jinho. Kein meminta maaf atas perkataannya dan berjanji akan menjaga rahasia Jinho. Namun Jinho menolak karena Kein masih menganggap Jinho seorang penyuka sesama jenis. Di sisi lain, Ketua Han mendatangi Direktur Choi. Ketua Han memberi hadiah kepada Direktur untuk merayunya, namun dengan sopan, Direktur Choi menolak pemberian Ketua Han. Berikutnya, Direktur Choi menerangkan pembentukan proyek Dam Art Gallery. Proyek ini akan memadukan tradisi dan teknologi dengan anggaran sebesar 400 miliar won. Di acara itu, Changryul menemui In-hee untuk meminta maaf. Lalu mereka pun berpapasan dengan Jinho. In-hee meminta maaf atas kelakuannya tempo hari. Mendengar itu guys, Changryul pun marah. Ia mengira mereka telah melakukan hal yang tidak-tidak. Selanjutnya, Jinho mendapat kabar bahwa seorang pekerja mengalami kecelakaan. Jinho selalu memperhatikan keselamatan pekerja konstruksi bangunannya. Namun rupanya, klien Jinho telah bangkrut dan melarikan diri ke Filipina. Karena kondisi perusahaannya semakin mengkhawatirkan, maka Jinho memutuskan untuk kembali ke Sang Goje. Kemudian Jinho kembali datang ke Sang Goje. Kein merasa lega, akhirnya Jinho memutuskan tinggal di sana. Karena rumah yang berantakan, maka Jinho pun mengajak Kein membersihkan rumah. Setelah seharian membersihkan rumah, Yongson kagum akhirnya Kein mau membersihkan Sang Goje. Yongson datang untuk memberikan alamat Sahrul yang didapatkannya. Lalu Jinho mendapat kabar ibunya menghilang. Rupanya ibu berada di sebuah kafe untuk mengenang suaminya. Jinho berjanji pada ibunya akan mengambil kembali rumah mereka yang diambil Ketua Han. 어젯밤엔 결례가 많았어요. 아, 그 어젯밤 일은 잠깐만. Setelah mencari alamat Sahrul, Kein bertemu dengan nenek Sahrul di rumah. Sang nenek meminta Kein membacakan surat dari cucunya. Namun Kein tidak tega karena surat itu adalah surat tagihan hutang. Kein merasa kasihan kepada Sahrul. Kein mengirim pesan kepada Sahrul menyuruhnya untuk lebih sering menemui sang nenek. Saat pulang ke rumah guys, Jinho tidak sengaja melihat Kein sehabis mandi. Kein tidak mempermasalahkannya karena ia masih mengira Jinho seorang penyuka laki-laki. Kein bahkan meminta tolong Jinho mencari lensa kontaknya yang hilang. Untuk mempererat silaturahmi ya kan, Kein mengajak Jinho makan di luar bersama. Karena Kein terus memohon, maka Jinho pun mau menemaninya. Saat mabuk, Kein curhat mengenai hubungan asmaranya kepada Jinho layaknya teman sesama wanita.
Rupanya Direktur Choi juga makan di tempat yang sama guys. Lalu seorang pria mengira Jinho sedang menggoda istrinya. Dan Kain yang datang pun menjelaskan bahwa Jinho adalah seorang penyuka sesama jenis. Dan hal itu didengar semua orang. Jinho malu mendengar perkataan itu dan Kain sekali lagi meminta maaf atas perkataannya. Awalnya Jinho ingin meninggalkan Kain yang mabuk sendirian. Namun ia tak tega, ia kembali dan menggendong Kain pulang ke rumah. Paginya, Jinho dan Sang Jun mendatangi lokasi proyek Dam Art Gallery. Saat membayangkan bangunan, konsentrasi Jinho terpecah karena teringat perkataan Kain. Tak lama, Ketua Han juga datang ke sana. Ketua Han kembali meremehkan Jinho agar tidak gagal seperti ayahnya. Jinho tidak terima, ia menganggap Ketua Han mengkhianati ayahnya. Nah, berikutnya In-hee dan Suzy sama-sama datang menemui Jinho di kantornya. Seperti Suzy khawatir, In-hee berusaha mendekati Jinho. In-hee menemui Jinho untuk memberikan undangan dari MS Group tempatnya bekerja. Saat pulang, In-hee mengajak Jinho melihat pameran baru perusahaan mereka. Di sana, Jinho juga dapat bertemu dengan Direktur Choi. Kemudian, Jinho dan In-hee sama-sama pergi ke pameran tersebut. In-hee berharap Jinho dapat memenangkan proyek Dam Art. Tak lama, Jinho bertemu dengan Direktur Choi. Jinho mencoba mendapatkan kepercayaan Direktur Choi. Sementara itu, Kain khawatir Jinho marah atas perkataannya tempo hari. Yongsun pun menyarankan agar Kain memasak makanan yang enak untuk Jinho. Di sisi lain, Jinho mendapat telepon dari In-hee yang mengajaknya makan bersama Direktur Choi. Nah, selanjutnya Ibu Jinho meyakinkan Suzy untuk bersabar mendekati Jinho. Setelah lulus sekolah, Jinho bekerja sangat keras hingga tak sempat mempunyai pacar. 이 무리수를 두게 되면은 결과는 뻔한 거거든. Sesampainya di rumah, Kain menyambut Jinho dengan penuh senyuman. Karena berusia sama, maka Yongsun pun menyarankan agar mereka bicara santai. Namun Jinho merasa belum saatnya. Lalu Jinho bertanya apakah Kain tidak ingat perkataannya tempo hari. Kain berpura-pura lupa untuk mencegah Jinho semakin marah. Tanpa sadar, Jinho berhasil mengelabui Kain bahwa Kain ingat semua perkataannya. Mereka pun membuat perjanjian. Jika Kain membocorkan informasi Jinho, maka Kain akan menuruti semua perkataan Jinho. Setelah itu, Kain memasak makanan untuk Jinho. Ia berusaha keras agar Jinho menyukai masakannya. Nah, selesai masak, mereka pun makan bersama. Kain berharap dengan makan bersama mereka dapat semakin dekat. Jinho setuju asalkan Kain tidak membuatnya marah kembali. Sementara itu, In-hee bertemu Chang-ryul di rumah. Rupanya Chang-ryul cemburu melihat In-hee berduaan dengan Jinho. In-hee tidak peduli Chang-ryul bukan lagi kekasihnya. Saat menonton film, Kain teringat dengan mantan sahabatnya In-hee. Selama 10 tahun mereka bersahabat hingga In-hee mengkhianati Kain. Jinho kasihan mendengar hal itu. Ia pun menemani Kain nonton bersama. Lalu mereka pun saling berbagi cerita hingga mereka terlihat semakin dekat. Paginya di kantor, Jinho mengalami sakit perut. Ia berlari ke apotek untuk membeli obat. Rupanya Jinho sakit perut karena memakan masakan Kain. Jinho sangat marah. Ia akan membalas perbuatan Kain. Di kantor MS Group, Chang-ryul melihat Kain datang ke sana untuk melamar kerja sebagai desainer. Namun rupanya MS Group membuka lowongan asisten. Sebagai mantan pacar, Chang-ryul kasihan melihat Kain yang sendirian ditimpa hujan deras. 완전 사기꾼이다. 내가 언제 돈을 빌렸어요? 그것도 100만 원씩이나. Sementara itu, Jinho bertemu dengan Direktur Choi untuk makan bersama. Namun, perut Jinho kembali sakit dan direktur pun menyuruhnya untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, Kain meminta maaf kepada Jinho yang terkena diare. Jinho juga khawatir dengan Kain yang basah kuyup tertimpa hujan. Lalu Kain membuatkan bubur untuk Jinho. Saat makan, Chang-ryul yang mabuk menelpon Kain. Chang-ryul mengajak Kain bertemu. Jinho pun memberi saran agar Kain tidak menemui pria seperti itu. Kain yang polos pun merasa gelisah. Ia pun menemui Chang-ryul yang sudah menunggunya. Lalu Kain menyuruh Chang-ryul pulang ke rumah. Chang-ryul datang untuk meminta maaf kepada Kain. Kain bertanya mengapa Chang-ryul mengkhianatinya, padahal Kain sangat mencintai Chang-ryul. Chang-ryul menjawab mereka sudah dewasa. Ia tidak tertarik dengan percintaan ala anak sekolahan. Di tengah pembicaraan, In-hee menelpon Chang-ryul. Kain pun menyadari mereka tinggal bersama. Kain mengasihani dirinya kenapa masih berharap pada Chang-ryul.
Lalu sobat, Jinho menegur Kein. Bahkan setelah ditinggalkan, Kein akan kembali ketika Tuan memanggilnya. Sangat menyedihkan. Kein juga sadar dengan hal itu. Kein berkata ia tidak bisa menahan perasaan untuk bertemu ketika orang yang begitu dicintainya menunggu di luar. Apapun kesalahannya, Kein tetap ingin mendengar alasannya. Kemudian Jinho mendengarkan curhatan Kein. Jinho menyuruh Kein melupakan perasaannya. Buatlah Changryul menyesal meninggalkan wanita seperti Kein. Oke guys, kita lanjut di part selanjutnya ya.